kelihatannya. Oke, lamun aya nu masuk, suruh masuk udah. Mulai. Siap-siap, persiapkan. Tinggal 2 menit lagi. Jam 8 pejaan. Tes. Pas mulai jam 8 kan? Baju kalian rapihkan, bapaknya kudu dirapihkan. Oke, siap. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat ya? Nah, Bapak akan selalu mengingatkan untuk kalian selalu menjaga kesehatan. Sekarang tetap masih musim hujan yang kadang nggak bisa diprediksi, kadang panas, kadang hujan. Jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan supaya tidak bolong-bolong sekolahnya, ya. Dan Bapak pun akan selalu mengingatkan kalian untuk selalu tetap menjaga semangat untuk belajar. Karena dengan dimulai niat yang tulus, yang ikhlas, terus ada niat benar-benar, nanti kalian akan dapat ilmunya tuh benar-benar juga. Artinya niatnya itu harus serius. Jadi dari rumah di bismillahan datang ke sekolah tujuannya untuk belajar. Jangan sampai kabawa kusakaba-kaba cek orang Sunda mah. Jadi niat dari sekolah pergi dari rumah ke sekolah, tiba-tiba ada yang ngajak jajan, nah kalian harus bisa nolak ya, karena tujuannya niatnya pengen belajar. Nah oleh karena itu sebelum memasuki pembelajaran, Bapak seperti biasa akan menginstruksikan untuk ke kalian siapa yang mau memimpin doa di sini. Kita berdoa dulu, kita hadirkan dulu pikirannya, perasaannya untuk memulai pembelajaran. Ya, jadi kita mulai untuk pembelajaran diawali dengan doa. Ya, silakan. Siapa kira-kira yang mau memimpin doa hari ini? Ilyas. Oke. Siap. Kita berdoa dulu. Ini volume mantunya dari sebelah sana ya, kecilan. Ya. Kita berdoa dulu. Kita persiapkan. Di mute aja itu, biar nggak ada suara mantul. Nah, dah, nggak terdengar kan? Dah. Rapihkan dulu duduknya, kita hadirkan pikiran dan perasaannya, kita minta kepada Gusti Allah untuk mengawali pembelajaran, diawali dengan doa, silahkan akan dipimpin oleh Ilyas. Kita berdoa bersama-sama, jadi ini benar-benar kita meminta sama Gusti Allah supaya dipermudah, diberikan kelancaran dalam mengawali pembelajaran. Silakan Ilyas, pimpin. Belajar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ilyas yang sudah memimpin doa ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan absen dulu. 12R5 ya. 12R5 di absen dulu. Ahmad hadir? Alin hadir. Andrian hadir. Asri hadir. Dea hadir. Dede Dian Depi Dita Jihan Fahri hadir. Febri hadir. Fitri Nur hadir. Hilda hadir. Ilyas ya hadir. Indriani mana? Okom M Nova hadir. Mita Muhammad Abdul hadir. Aulia hadir. Neng Wiwin hadir. Paundra hadir. Putri Seni Tangga hadir. Rian Fitri hadir. Risma Siti Madinah Sipa hadir. Tita Tri Juliano Yuli hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti kelas 12R5 full hadir semua. Sebelum masuk ke materi berikut, Bapak akan bertanya dulu nih, apakah kalian masih ingat nggak dengan pertemuan kemarin? Kita ngebahas tentang apa? Sistem operasi. Ada yang ingat sistem operasi yang ada pada perangkat bergerak apa saja? Cung, siapa? Oke. Apa? Satu-satu. Android, Pak. Hah? Android. Oke. Terus ada lagi? Oh ini. Oke. Apa? iOS. Ya. Terus? BlackBerry. Apa? BlackBerry. Oke. BlackBerry. Siapa? Oke, masih ingat ya? Apa? Symbian. Oke. Siapa lagi? Alien. Oke. Mac OS. Yang keren? Mac OS. Oke, udah. Jadi kalian kemarin, pertemuan kemarin membicarakan tentang sistem operasi pada perangkat bergerak. Tadi diantaranya kalian sudah bisa menyebutkan. Kemudian kemarin itu disuruh mencari tahu juga perbedaannya. Dan sekarang kita akan masuk ke materi tentang mengenal metode pengembangan aplikasi mobile. Ini kita coba lihat masuk ke, coba perhatikan ke depan. Nah ini metode pengembangan aplikasi mobile. Di sini ada 3 ya yang akan dipelajari. Apa itu native, web mobile, sama hybrid. Ini ada kompetensi dasarnya, yaitu memahami teknologi pengembangan aplikasi mobile. Kemudian mempresentasikan teknologi pengembangan aplikasi mobile. Adapun tujuan pembelajarannya, Bapak minta tolong siapa yang mau membacakan tapi dengan keras suaranya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Siapa? Oh, Ilyas atau Asri? Tapi terbaca? Boleh? Dibacanya yang keras ya. Silakan. Silakan baca.
Tujuan pembelajaran 1. Setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik diharapkan dapat mengenal metode pengembangan aplikasi mobile dengan benar. Kedua, setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik diharapkan dapat menganalisis metode pengembangan aplikasi mobile dengan baik. Ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mempresentasikan metode pengembangan aplikasi yang sesuai dengan percaya diri. Oke, terima kasih. Terima kasih, Asri sudah membacakannya dengan baik. Jadi, pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya itu ada 3. Pertama, Bapak baca ulang lagi ya. Walaupun tadi sudah terdengar jelas, tapi dibaca ulang lagi nggak masalah. Soalnya takutnya tadi ada yang nggak konsentrasi. Pertama, kalian disuruh menyimak dulu video pembelajaran. Kemudian mengerjakan LKPD. Tujuannya itu diharapkan peserta didik itu dapat mengenal metode pengembangan aplikasi mobile dengan benar. Jadi mengenal dulu kalian supaya bisa mengenal metode pengembangan aplikasi mobile. Kedua, kemudian peserta didik diharapkan dapat menganalisis. Nah, nanti ada sebuah permasalahan di video tersebut dan di LKPD. Bapak harapkan kalian dapat menganalisis metode pengembangan aplikasi mobile dengan baik. Oke. Ketiga, nah setelah mengikuti proses pembelajaran, artinya setelah kalian mengisi LKPD dan menyimak video dan menyelesaikannya, maka peserta didik mempresentasikan. Jadi kalian akan mempresentasikan metode pengembangan aplikasi yang sesuai dengan percaya diri. Artinya yang sesuai itu bisa saja nanti kalian saat menganalisis ada perbedaan pendapat ataupun pilihan yang sesuai dengan metode pengembangan aplikasi mobile yang kalian analisis. Ya, jadi intinya nanti terakhir kalian mempresentasikannya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, nah ini, Bapak akan menjelaskan tentang prosedur pembelajaran. Prosedur pembelajaran yang pertama, kalian memperhatikan video yang ditampilkan guru yang berisi mengenal metode pengembangan aplikasi mobile. Jadi nanti Bapak akan tayangkan videonya. Nanti kalian menyimak, melihat, mengamati apa itu video itu, ya. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya Bapak akan membentuk kelompok diskusi. Nah, kelompok diskusi, bukan kelompok gibah, tapi kelompok diskusi 4-5 orang. Ingat, diskusi. Kemudian ketiga, nah, mendiskusikan apa yang didiskusikannya, menyelesaikan masalah yang ada di LKPD ataupun tadi kalian mengamati di video. Oke. Terus setelah mendiskusikannya, menyiapkan laporan hasil diskusi tiap kelompok. Jadi kalian harus menyiapkan laporan diskusi. Nah, terus bagaimana Pak caranya setelah kita diskusi, nyari sumbernya bagaimana? Kalian boleh mencari sumber referensi baik dari buku paket ataupun dari materi yang Bapak berikan, materi ajar yang kemarin Bapak share di grup, ataupun kalian boleh mencari di internet dengan mencantumkan sumber. Ya. Nah, nanti kalian pilih kira-kira yang cocok yang mana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke? Kemudian langkah berikutnya yaitu perwakilan kelompok. Nah, di sini boleh perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi peserta didik dan peserta didik saling menanggapi. Boleh menanggapi, menambahkan, terus bertanya, itu boleh. Karena tujuannya kita itu harus berdiskusi, saling bertanya, saling menanggapi, kemudian saling mengisi. Ya, kalau kelompok satu menemukan seperti ini, ya tidak jadi masalah, berbeda dengan kelompok 2. Terus bisa didiskusikan, saling menanggapi. Oke. Selanjutnya yaitu menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Nah, nanti kita sama-sama menyimpulkan
dari hasil pengerjaan, dari hasil presentasi, kira-kira mengenal metode pengembangan aplikasi mobile itu apa aja yang didapat sama kalian. Nanti kita simpulkan bareng-bareng. Oke. Kemudian langkah berikutnya. Nah, nanti Bapak akan kasih kuis setelah beres nih, menyimpulkan kan, sudah beres, nanti Bapak akan berikan kuis. Kuisnya di mana, Pak? Nah, Bapak menggunakan form app. Nah, linknya ini di-share sama Bapak di grup WhatsApp kalian. Jadi kalian harus mengerjakannya dengan jujur, teliti. Kalau kalian benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik, maka Bapak yakin kalian bisa mengerjakannya. Ya. Saat kuis, kalian tidak boleh lagi diskusi, tapi betul-betul kalian percaya diri mengerjakan kuis tersebut. Ya, biar Bapak bisa menilai, biar Bapak bisa mengevaluasi sejauh mana pemahaman kalian tentang mengenal metode pengembangan aplikasi mobile. Oke. Terus yang terakhir ada teknik penilaian. Teknik penilaian di sini Bapak akan menilai sikap kalian pada saat diskusi. Apakah bisa bekerja sama? Apakah kalian bisa jujur? Terus kemudian bisa bertanggung jawab? Bisa disiplin tidak? Disiplin maksudnya gimana saat diskusi? Ya kalau waktunya diskusi ya diskusi. Jangan ngomongin yang macam-macam. Kemudian berikutnya itu adalah nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan ini nanti pada saat Bapak ngasih kuis, ngasih tes. Jadi Bapak akan mengukur pengetahuan kalian dari hasil tes atau evaluasi yang Bapak berikan melalui sebuah kuis yang Bapak akan share di grup WhatsApp menggunakan form app. Ya, itu mirip form app itu mirip Google Form, mirip Google Form, sama seperti itu. Kemudian yang terakhir nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan di sini karena ini masih konsep, terus Bapak melihatnya kalian itu saat mempresentasikan. Nah, keterampilan di sini bagaimana cara kalian mempresentasikan dengan baik, dengan menggunakan bahasa yang sopan santun, tutur kata yang baik, terus saling menghargai. Nah, itu dilihat penilaian keterampilannya, itu dilihat bagaimana cara kalian mempresentasikan. Oke. Dari prosedur pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup jelas? Jelas? Oke. Cukup jelas ya, prosedur pembelajarannya cukup jelas dari poin 1 sampai 8. Nah, karena prosedur pembelajarannya sudah dipahami, Bapak berarti masuk ke yang pertama apa? Memperhatikan video. Mudah-mudahan jaringannya aman. Kita lihat video, di sana ada masalah apa? Kalian simak dengan baik. Ini videonya bisa diputar 2 kali ya. Kalau mau diputar, mudah-mudahan kalau cukup 1 kali cukup. Coba perhatikan. Perhatikan grafik tersebut, disimak ya. Nah, instruksinya jelas ya. Ya, udah. Mau diputar lagi atau cukup? Cukup. Jadi tadi ada beberapa yang ditampilkan. Nah, kira-kira yang tadi nyimak boleh untuk
mengeluarkan apa yang hasil disimaknya sebelum Bapak masuk ke LKPD. Kira-kira tadi di awal itu di video tersebut disimak ada apa aja? Silakan. Siapa? Alin? Oke. Boleh satu yang kamu lihat apa? Setelah saya menyimak video tersebut, saya dapat mengetahui tentang tools, development, dan environment dari masing-masing sistem operatif. Oke, jadi tadi ngeliat tentang Tools, toolnya, development, dan environment. ada lagi? Tadi ada yang grafik? Oke. Serta perbandingan budget dan fitur ekosistem yang ada di setiap sistem operasi. Oke, tadi ada grafik yang membandingkan yang kalian harus analisis. Itu masalahnya. Bagaimana? Kok bisa seperti itu gitu ya? Ada 3 metode pengembangan dibandingkan, yaitu ada apa aja? Web, mobile, terus hybrid sama native. Oke, berarti kalian silahkan sekarang Bapak akan bagi dulu kelompok karena langkah prosedur berikutnya setelah kalian menyimak video, Bapak akan membagikan kelompok diskusi untuk diskusi dan mengerjakan LKPD. Silakan kalian siapkan juga buku catatannya, boleh juga buku paketnya di bawah. Terus nanti pas saat dibagi kelompok, kalian hati-hati jalannya, ya. Hati-hati jalannya. Kelompok 1 Risma. Mana Risma? Kelompok 1 di sebelah sini ya. Sebelah sini. Neng Wiwin. Neng Wiwin mana? Ya, sebelah sini. Ilyas sebelah sini. Tri Juliano sebelah sini. Hati-hati. Jihad sebelah sini. Terus kelompok 2-nya Nopal sebelah sini. Aundra, ya. Siti, silakan sebelah sini. Tita, sama Siva. Oke, 5 orang ya. Kelompok 3, Asri Maulidia, mana Asri? Nah, sebelah sini. Terus Dede Dian, sebelah sini. Kelompok 3. Ya, hati-hati jalannya, bising ayah kabel kajejak ketik kudawat. Asri, Indriani, Dede Dian, Andrian, sama Dita. Oke, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup nggak? Digeser. Kalau misalkan masih kosong, geser. Nah, oke. Kelompok 4, Aulia, Rangga, Alin, sebelah sini, Yuli, Depi. Oke. Kelompok 5, Putri, Dea. Dea, itu kursinya tinggal diambil, digeser. Dea, hati-hati kena kamera. Rian, Pari, Kokom. Nah, digeser aja ke sebelah sini bisa. Kan biar kegeser sebelah sini bisa. Itu kursinya ada yang kosong, ambil. Terus kelompok 6, Ahmad, Fitri, Hilda, Febri, kursinya ambil aja kalau yang kurang ya. Sok. Nah, gitu. Bisa digeser. Nah. Awas kena kabel. Udah? Semua sudah? Nah, sok. Kade, anu kabel. Udah ya. Jadi ada 6 kelompok. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Kalian siapkan. Boleh mengerjakan di kertas HPS. Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Nih, bisa geser jam kepala dia. Kelompok 3. Dah.
bisa digeser. Kelompok 4, kelompok 5. Ini kelompok 5 mana? Ini jawaban ini yang boleh di HPS-nya boleh. Atau kalau butuh kertas HPS ke Bapak minta boleh. Langkah kegiatan yang ini kelompok 6 ya? Ini kelompok 6. Ini kelompok 5 mana ini? Kelompok 5 ininya ya? Ini kelompok 1. Oh, kelompok 1. Ini yang kelompok 1 mana? Dah. Sekarang coba baca dulu sama kelompok 1. Ini langkah petunjuk pengerjaannya coba baca dulu. Terus bacakan dulu biar didengar sama yang lain. Yang keras. Petunjuk pengerjaan. 1. Isilah identitas kelas, kelompok, nama anggota dengan lengkap. 2. Baca secara cermat bahan ajar yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. 3. Baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa. 4. Kerjakan setiap langkah sesuai tugas. 5. Kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara guru dan peserta didik. 6. Diskusikan dalam kelompok dan konsultasi dengan guru dalam mengerjakan tugas. Oke, jadi petunjuknya jelas. Jadi kalian berkelompok untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD juga yang ada di video yang kalian tadi simak. Nah, pengerjaannya kalian boleh mencari tahu, mengeksplor tadi dari buku paket, ya boleh dari materi yang Bapak berikan, yang sudah Bapak share di grup WhatsApp, ataupun kalian mencari tahu di internet. Oke, jelas ya instruksinya. Silakan kerjakan. Bapak kasih waktu berapa ya? 20 menit cukup untuk dibaca dulu. Coba Bapak pengen ini dulu tentang soalnya mana LKPD-nya. Dibaca, siapa yang membaca yang suaranya keras? Tentang langkah kegiatan siapa? Tapi yang keras suaranya. Oke, Pak Unda, yang keras. Nih, ini yang pakai. Langkah kegiatan. 1. Setelah menyimak video dari YouTube, tuliskan hasil menyimak video tersebut dengan jelas. 2. Lakukan analisis grafik metode pengembangan aplikasi mobile tersebut. 3. Lakukan identifikasi mobile pengembangan dari jenis aplikasi native, web mobile, dan hybrid. 4. Tuliskan pilihan kelompok kalian, jenis aplikasi apa yang kalian pilih, kemudian tuliskan juga alasannya. 5. Presentasikan di depan kelas hasil pengerjaan LKPD di depan guru dan teman-teman. Oke, jadi jelas ya langkah kegiatannya kalian. Langkah kegiatannya itu menyimak dulu video, kemudian menuliskannya kembali apa saja yang ada, terus menganalisis dari grafik. Terus setelah itu kalian mempresentasikannya di depan kelas, di depan teman kalian dan di hadapan Bapak. Baru nanti kalian akan dinilai. Silakan kerjakan dulu. Berarti Bapak sampai jam 10 kurang ya, sampai jam 10 aja ya. Sampai jam 10. Maaf, jam 9. Sampai jam 9. Silakan diskusikan. Silakan kerjakan dengan baik. Mana yang belum dipahami? Sok yang belum
dimengerti untuk mengerjakannya yang mana? Nomor 3. Coba baca, nomor 3 itu apa? Lakukan identifikasi model pengembangan dari jenis aplikasi natif, web mobile, dan hybrid. Oke, berarti kalian diinstruksikan untuk mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu artinya kalian boleh mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan native itu, web mobile itu apa, dan hybrid itu apa. Kemudian kalian boleh dituliskan di sini, diidentifikasi apa lagi, misalkan mau kekurangannya, kelebihannya boleh dicatat. Ini untuk langkah pengerjaan nomor 3. Ini untuk grafiknya ngerti? Oke, ngerti ya. Kalau ngerti silahkan kerjakan. Ini kelompok 5. Kelompok 5 gimana? Yang nomor 2 aja, Pak. Oh, yang nomor 2 gimana? Lakukan analisis grafik metode pengembangan aplikasi mobile tersebut. Oh, iya. Ini kan ada gambar grafik nih. Nah, menurut kelompok kalian kira-kira ini ada apa aja nih? Ini apa? Budget. Nah, budget. Terus ini? Yang keras. Performance dan fitur. Ini dibandingkan antara budget dengan performance dan fitur, kira-kira aplikasi mana yang menurut kelompok kalian kalau dibandingkan dari dua segi ini yang mana? Nah, silakan kalian tuliskan di sini. Jadi masing-masing Pak, jadi dengan budget dapat performa dan fitur gitu. Oke, boleh dibandingkan berdasarkan itu. Nanti kan kelompok kalian milih nih. Ya, nanti milih itu sesuai dengan diskusi hasil kelompoknya, kira-kira menggunakan model pengembangan aplikasi yang mana? Apa mau web? Apa hybrid? Atau native? Setelah kalian memecahkan yang mana yang istilahnya terbaik dengan budget yang ada di grafik ini. Dengan budget yang dikeluarin nggak terlalu gede gitu. Ya, ngerti berarti ya? Oke, thank you Pak Hari. Kelompok ini gimana? Mana yang belum dipahami? Ini yang nomor 4 kan Yang nomor 4 gimana? tuliskan pilihan kelompok kalian, jenis aplikasi apakah yang kalian pilih, kemudian tuliskan juga alasannya. Jadi kita tuh mau memilih di antara 3 ini terus dijelaskan. Iya, betul. Nanti dasarnya kalian memilih ini alasannya apa? Metode pengembangan aplikasinya kan ada 3 nih. Ya. Berdasarkan dari grafik ini kira-kira kalian memilih yang mana? Oke. Paham? Iya, oke. Kelompok ini bagaimana? Ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Cukup jelas. Oke. Kelompok ini gimana? Yang mana? Yang nomor 4 Pak masih mempertimbangkan. Oh, yang Misalkan mana? mau dipilih. Terserah kita. Iya, boleh. Ya, tapi masih dipikir dulu. Jadi kalian diskusinya itu harus jelas dan berdasarkan hasil ini nomor 2 dulu, grafiknya itu kemana. Nanti referensinya boleh kalian tambah baik dari buku dibaca ataupun dari internet, kemudian kalian diskusikan kira-kira yang cocok yang mana. Nah, ya alasannya berdasarkan alasan hasil diskusi dan pencarian referensi. Terima kasih Pak. Oke, sip. Gimana? Kelompok 1. Yang mana? Coba. Yang keras suaranya. Nomor 2, perhatikan grafik. Yang keras suaranya nggak kedengaran, Neng. Perhatikan grafik berikut. Lakukan analisis grafik metode pengembangan aplikasi mobile tersebut. Nah, ya, yang ditanyakan yang ini berarti kalian harus membandingkan dulu antara ini apa nih? Budget dengan performa dan fitur. Nah, nanti kalian bandingkan dulu kira-kira yang cocok model pengembangan menggunakan aplikasi yang mana kalau di grafik ini. Nanti kalian diskusikan, cari tahu juga. Kira-kira mau yang mana nih aplikasi yang menurut grafik ini yang paling cocok, menurut hasil diskusi yang paling cocok yang mana? Bisa dari cari tahu dulu dari referensi di internet atau ya, silakan. Waktunya masih cukup lama. Silakan kerjakan dulu.
Silakan, boleh ya. Kalian lagi ditanyakan, kalian boleh untuk mencari informasi baik yang ada di buku paket, materi yang membuktikan ataupun dari internet. Setelah kalian mendapatkan dan memilah yang dibutuhkan untuk mengerjakan KKPD tersebut, memecahkan masalah tersebut. Setelah beres, silakan hasil diskusinya dipersiapkan untuk dipresentasikan. Ini masih 20 menit. Kalian jangan takut salah ya, kita diskusi pada diskusi dengan kelompok kalian, nanti pun kita akan simpulkan bareng-bareng. Masih ada waktu. Ya, masih. Nah ya, 15 menit lagi. Baru sampai nomor berapa? 12. Oke, silakan. Kalau yang belum jelas, berarti boleh bapak. Saya silakan ya. Dua. Berapa? Oke. 15 menit lagi. Silakan. Jangan.
Nah, silakan boleh menggunakan HP. Gimana sudah? Belum? Ada yang sudah ada yang silakan dikerjakan masing-masing di 15 menit. Silakan. Tes tes. Terdengar suaranya? Koneksi Bluetooth-nya mati. Terdengar? Oke, aman. Ya. Sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1 sudah? Sedikit lagi. Kelompok 2 sudah? Sudah? Sudah, kelompok 2. Kelompok 3? Sudah, oke. Nanti yang presentasi boleh 3 kelompok ya? Atau mau 4 kelompok? Boleh ya? Nih? Sudah, oke. Kelompok 5 gimana? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi, oke. Kelompok 6? Sedikit lagi, oke. Silakan bereskan dulu. Ya, gimana? Oke. Silakan. Belum ya? Sedikit lagi. Silakan.
Silakan diskusikan. Gimana Nopal gitu? Nanya, Buat kita nanya pertanyaan. ya tentang APP web. Pelan-pelan nanti kedengar. Ya, ya, ya tentang aplikasi. Tadi gimana maksudnya? Definisi, Ya, pengertian. jelas. Siap. Oke. Silakan diskusikan. Menurut kamu kan ini negatif ya, tapi kalau menurut orang-orang itu tapi itu lebih negatif kan ya, soalnya kan kualitasnya lebih bagus gitu. Masalah harga ya wajar gitu, soalnya kan ada harga ada kualitas yang bagus. Oke, silakan. Gimana, sudah? Sudah belum? Sedikit lagi, oke, ditunggu ya. 10 menit lagi, kurang 10 menit. Berapa? 8 menit, 8 menitan lagi. Oke. 4 menit lagi.
Fani jam 4 datang sampai jam seberapa? Ayeuna masuk 4 datang jam seberapa? 9.15. Oke. Oke. Sudah ya? Sudah? Sudah. Oke. Terdengar? Sudah? Silakan, mau kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan? Boleh. Kelompok mana dulu? Tapi yang keras suaranya. Mau kelompok mana? 4, sweet. 4 dulu. Oke, 4 dulu. Oke, tapi suaranya harus yang keras. Yang lain boleh menyimak dan bertanya. Boleh menanggapi juga. Yang silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang kami tentang pengembangan aplikasi mobile. Yang pertama, tunggu, ininya kan harus dipakai biar terdengar. Oh, yang keras. Oh. Langkah kegiatan. Pertama, setelah menyimak video, tuliskan hasil menyimak video tersebut dengan jelas. Setelah menonton video tersebut, kami dapat mengetahui tentang tool development dan improvement dari masing-masing sistem operasi, serta perbandingan budget dan fitur ekosistem yang ada di setiap sistem operasi, seperti Android, iOS, Windows Phone, dan cross-platform apps. Nomor 2. Yang keras ya, suaranya biar tetap. Nah. Yang nomor 2, perhatikan grafik berikut. Lakukan analisis grafik metode pengembangan aplikasi mobile tersebut. Silakan. Yang pertama ada web mobile, merupakan metode pengembangan aplikasi dengan budget rendah atau paling murah dari ketiga metode pengembangan aplikasi dan juga mempunyai performa dan fitur lebih sesuai budget. Jenis aplikasi ini dikembangkan penuh menggunakan bahasa pemrograman web. Yang kedua ada hybrid, merupakan metode pengembangan aplikasi dengan budget sedang atau tidak murah ataupun tidak mahal
dan aplikasi ini bisa berjalan di beberapa platform hingga menghemat untuk meng-hire developer. Yang ketiga adalah tip apps, merupakan metode pengembangan aplikasi dengan budget paling tinggi dan mempunyai performa dan fitur paling bagus di antara ketiganya, serta terjamin kualitas dan keamanan aplikasi. Nomor 3. Lakukan identifikasi model pengembangan dari jenis aplikasi natif, web mobile, dan hybrid. Yang pertama dari natif, merupakan jenis aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang spesifik untuk platform tertentu, misalnya penggunaan bahasa pemrograman Objective-C atau Swift untuk platform iOS atau Apple. Yang kedua, platform pada Android menggunakan bahasa pemrograman Java dan Windows Phone dengan .NET. Tiga, teknologi pengembangan aplikasi natif didukung penuh oleh prinsipal perangkat. Dalam hal ini perusahaannya seperti Apple, Google, atau Microsoft. Yang ketiga, setiap developer aplikasi mobile memiliki IDE, Integrated Development Environment masing-masing. Yang kedua, web mobile merupakan halaman HTML berbasis browser yang diakses menggunakan perangkat mobile atau smartphone atau tablet melalui jaringan seluler atau Wi-Fi. Web mobile dirancang untuk menampilkan data seperti teks, gambar, dan video dari suatu website ke dalam suatu tampilan yang lebih kecil. Aplikasi web mobile dibuat semirip mungkin dengan aplikasi natif, tetapi web mobile memerlukan aplikasi browser untuk mengakses informasi dari suatu domain yang telah ditentukan serta bergantung pada jaringan internet. Yang ketiga ada hybrid, merupakan aplikasi pengembang mobile yang menggabungkan antara aplikasi natif dan aplikasi web mobile. Ada beberapa tool pengembang aplikasi hybrid antara lain Onegap, Xamarin, Lokil, Lonix, dan lain-lain. Dan dikembangkan menggunakan HTML5 dan JavaScript. Aplikasi hybrid digunakan untuk pembuatan game karena mampu dijalankan dengan baik dalam kondisi apapun, baik offline maupun online. Komposisi layar dan layanan antarmuka tidak terdapat perbedaan sama sekali. Dan grafis yang ditampilkan juga memiliki kualitas yang tinggi layaknya game online. Oke. Nomor 4. Tuliskan pilihan kelompok kalian, jenis aplikasi apakah yang kalian pilih, kemudian tuliskan juga alasannya. Nah, jadi ya. Kelompok kami memilih aplikasi hybrid karena aplikasi hybrid merupakan aplikasi pengembangan mobile yang menggabungkan antara aplikasi natif dan aplikasi web. Awal pengembangan yaitu dengan membuat aplikasi web, kemudian diubah dalam suatu tool sehingga menjadi kode natif. Beberapa tool untuk mengembangkan aplikasi hybrid antara lain Onegap, Xamarin, Lonix, dan lainnya. Aplikasi hybrid ini dikembangkan menggunakan HTML5 dan JavaScript. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui metode pengembangan aplikasi mobile seperti aplikasi natif, hybrid, dan web mobile, serta mengetahui tentang tool development and improvement dari masing-masing sistem operasi, juga dapat mengetahui perbandingan budget dari setiap metode pengembangan aplikasi. Ada yang mau bertanya? Silakan, kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok coba itu kelompok 2. Oke. Kelompok 2 mau bertanya ya, silakan. Kelompok 2 coba bertanya. Bebas. Oh, tidak. Oke, silakan. Yang keras suaranya. Ya. Baik, kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 4. Kan dalam video yang Bapak share ada gambar tools dan teknologi. Nah, coba kalian sebutkan Integrated Development and Environment dari masing sistem operasi. Kelompok 2 itu aja. Ada lagi yang mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Oh, ada lagi yang nanya, ini kelompok 3. Kelompok 3 nanya, silakan. Kalian kan tadi nomor 4 memilih hybrid. Ya, keuntungannya menurut kalian memilih aplikasi itu apa? Silakan, diperjelas. Ya. Perjelas lagi pertanyaannya apa? Keuntungan dari aplikasi hybrid menurut kalian?
Menurut kelompok, Keuntungan dan kelebihan. oke, keuntungan dan kelebihannya kenapa kalian memilih hybrid? Oke, silakan mau butuh waktu atau mau langsung dijawab? Oke, butuh waktu. Oke, yang lain mau menanggapi dulu? Ada? Oke, berarti jawabannya boleh, silakan. Untuk jawaban dari kelompok 2, Android memiliki DE, Android Studio, dan Eclipse. Dalam iOS memiliki DE, Xcode, dan Xcode. Dalam Windows Phone, IDE-nya meliputi Microsoft Visual Studio dan cross-platform apps. Tidak memiliki IDE. Jelas? Oke, terjawab kelompok 2? Iya, beri tepuk tangan. Mau dijawab pertanyaan kelompok berapa? Kelompok 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Keuntungan dan kelebihan dari hybrid. Kelebihan aplikasi hybrid adalah kinerja serta loadingnya lebih cepat. Hal ini tentu sangat disukai user dan developer. Kecepatan kinerja dan loading aplikasi hybrid ini disebabkan oleh penggabungan aplikasi natif dan kecepatan aplikasi web sehingga performa aplikasi hybrid lebih maksimal. Terima kasih. Terjawab. Jadi apa? Jawabannya pertama karena Kinerja serta loadingnya yang cepat, terus performa aplikasi lebih maksimal. oke, performa lebih maksimal. Sudah? Cukup? Oh, ada satu lagi nih dari kelompok 1 ya yang mau nanya, kelompok 1. Wah, kelompok berapa tuh? 4 ya. Siap-siap nih. Silakan. Kekurangan dari aplikasi hybrid. Belum, baru kelebihan katanya. Oke, kekurangannya apa katanya? Ada nggak kekurangannya? Silakan. Oke, kalau tunggu dulu. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang kekurangan dari aplikasi hybrid. Nah, salah satu kekurangan dari aplikasi hybrid adalah desain antarmukanya yang terbatas karena bukan aplikasi natif antarmuka. Oke. Oke. Sudah cukup jelas? Cukup. Oke, udah cukup jelas. Katanya udah cukup jelas. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang siap-siap kelompok berapa yang mau presentasi dan harus siap juga kalau ada yang bertanya. Terus boleh juga menanggapi. Kalau misalkan ada yang sudah tahu jawabannya, kalian langsung boleh menanggapinya. Silakan. Sekarang kelompok berapa yang mau presentasi lagi? Sebelum masuk ke kita simpulkan, kemudian nanti Bapak bagikan evaluasi kuis. Ada kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1, tapi suaranya harus keras biar terdengar ya. Suaranya harus keras. Saya norek presentasinya ini. Ya, silakan suaranya harus keras. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengembangan aplikasi mobile. Setelah menyimak video, tuliskan hasil menyimak video tersebut. Setelah menyimak video tersebut, kami jadi mengetahui sistem tentang tools deployment dan Android dari Android, iOS, Windows Phone, platform apps, dan grafik metode pengembangan aplikasi yaitu natif, web mobile, dan hybrid, dan sistem operasi perbandingan budget performance pada fitur jenis aplikasi. Oke. Dua,
Lakukan analisis grafik metode pengembangan aplikasi mobile. Aplikasi web bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk membangun produk yang diinginkan karena benar-benar minim persyaratan. Dengan kata lain, fitur dari perangkat mobile seperti push notification tidak diperlukan. Aplikasi bisa menjadi pilihan aplikasi web bisa menjadi pilihan yang terbaik karena murah. Dan identifikasi model pengembangan dari jenis alternatif web, mobile, dan hybrid. Itu aplikasi natif merupakan aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang spesifik untuk platform tertentu. Teknologi pengembangan aplikasi natif didukung penuh oleh prinsipal perangkat, dalam hal ini perusahaan seperti Apple, Google, atau Microsoft. Aplikasi web mobile dibuat mirip mungkin dengan aplikasi natif, namun web mobile melakukan aplikasi browser untuk mengakses informasi dari suatu domain yang telah ditentukan. Web mobile tergantung dengan jaringan internet. Ketika hybrid, aplikasi hybrid merupakan aplikasi mobile yang menggabungkan antara aplikasi natif dan aplikasi mobile. Pengembangan yaitu dengan membuat aplikasi web kemudian mengubah dalam suatu sehingga menjadi kode natif. Nomor 4, tuliskan kelompok kalian jenis aplikasi apakah yang paling dipilih. Kemudian tuliskan bikalah. Kelompok kami memilih aplikasi natif karena sangat cepat dan respontif, dibuat platform tertentu dan dikomplikasi menggunakan bahasa pemrograman dan API, sehingga aplikasi ini jauh lebih efisien. Perangkat penyimpanan aplikasi yang memungkinkan perangkat lunak meningkatkan kecepatan pemrograman perangkat. Saya mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Kita kelompok apa? Kelompok 5, Pak. Kelompok 5. Ada yang mau bertanya? Kelompok 5. Silakan, boleh ditanyakan. Ada yang kelompok 5 yang bertanya. Hai, ini dia ada 3 metode pengembangan aplikasi mobile-nya. Bunyi dong, masing-masing contohnya saya dikasih sebagai guide. Oh, aplikasi ini dikembangkan melalui aplikasi. Kita metode pengembangannya menggunakan mobile, sebutkan contohnya yang jelas. Ya, yang lagi. Ya. Boleh? Apakah dengan budget yang kalian berani keluarin gede-gedean nih budgetnya keluarin? Ya, apakah di proses pengembangan itu mengalami kegagalan? Kenapa bisa terjadi? Nah, pertama, jadi dari kelompok berapa? Kelompok 5 bertanya tentang contohnya, ya. Boleh kelompok lain mengalami, boleh. Terus yang kedua, alasan yang paling mendasar dari kalian ini itu apa? Budget kelompok 5 budget itu pakai untuk bagaimana? Jadi budget dari kok ya? Silakan itu boleh. Silakan yang lain boleh. Kalau ada yang sudah tahu kok ini analisisnya jelas. Atau tidak di Android. Aplikasi apa yang tidak ada di Android? Nah, ini boleh. Itu kan pengembangannya itu bu kata silakan. Kalau mobile banyak banget ya aplikasi yang menggunakan web mobile banyak banget. Itu biasanya kalau buka browser apa?
Di Facebook biasanya ada tulisan APP Oke. Kalau hybrid banyak contohnya. Kemarin kalian sudah praktek juga. Hybrid menggunakan apa? Aplikasi apa untuk membuat aplikasi? Tadi kelompok kapal juga sudah jelaskan ada hybrid menggunakan aplikasi. Ya. Boleh, silakan. Silakan, tapi pertanyaannya bagus. Boleh. Oh, mau bertanya, mau ini, mau bertanya lagi, boleh? Tambahan ini. Silakan. Kelompok yang lain boleh sambil mencari tahu. Tadi pertanyaan Pak Ali cari tahu. Terus yang bisa jawab otomatis kan boleh. Jadi kekurangannya katanya apa? Kenapa memilih negatif? Mau dijawab dulu? Oke, itu mau dijawab dulu. Yang lain berarti lebih lama bukan aku buka opsi terbaik jadi berarti nih. Oke, sudah jawab ya jawabannya. Terima kasih. Boleh menambahkan? Boleh. Silakan tambahkan sama kelompok 3. Caranya kami minta harus sudah 3. Silakan ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan. Oke, mau dijawab? Oke, boleh. Yang sekarang. Ya. Silakan. Nah itu. Jawaban kali dan pilihan. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Oke, sekarang untuk kelompok 1 dan tepuk tangan juga untuk Pani yang bertanya. Kelompok 4 dan kelompok 2. Kalian sudah mempresentasikannya karena waktunya sebentar lagi. Bapak harus masuk ke
evaluasi ya, untuk evaluasi papan kita baru kali ini menyimpulkan bersama-sama mengenai apa saja yang ada yang sekarang kita pelajari. Pertama yang kita pelajari itu apa? Tentang pengembangan aplikasi mobile. Ada apa saja metode pengembangan aplikasi mobile? Terus tadi ada apa? Native, web mobile, terus hybrid. Kalian sudah bisa membedakan mana yang native, mana yang hybrid, mana yang web mobile. Sudah bisa. Terus kasih contohnya, terus kekurangan, kelebihannya, kalau dibandingkan dari segi performance sama budget, sudah jelas di grafik terjawab dengan jelas. Kalian sudah bisa menggunakan. Nah, oke, kesimpulannya berarti kalian sudah memahami mengenal tentang metode pengembangan aplikasi. Boleh dikumpulkan LKPD-nya, kalian. LKPD-nya. Iya. Dan kalian siap-siap aplikasi kuisnya. Karena tadi kita sudah menyimpulkannya, ini ada evaluasi. Oke, silakan kalian isi. Untuk Bapak silakan ya. Dengan percaya diri, silakan kalian evaluasinya yang sudah Bapak share menggunakan aplikasi app. Silakan. Silakan. Waktunya 10 menit. Silakan. Ini dikerjakan. Jangan diskusi. Ini mah belum bukan waktunya diskusi, tapi mengerjakan. Silakan buka waktunya. Jangan harus jujur dengan saya diri. Silakan. Apa yang kalian bisa mengerjakannya karena tadi pun presentasinya luar biasa bagus.
sudah habis waktunya. Ya, terima kasih. Kalian telah menyampaikan ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Bapak silakan kembali bahwa pertemuan berikutnya akan berikutnya. Artinya nanti Bapak akan mengirimkan materi pertemuan berikutnya itu tentang teknik desain aplikasi mobile. Nanti Bapak kirimkan melalui grup WhatsApp seperti biasa atau kemungkinan bisa saja Bapak Facebook. Nanti kalian baca dulu, pelajari dulu tentang materi, yaitu tentang apa? Teknik desain aplikasi mobile. Jadi pertemuan berikut jadi kita berbicara tentang teknik desain aplikasi mobile. Setelah kalian mengetahui tentang konsep teknologi aplikasi mobile, kedua tentang mengenal tentang sistem operasinya. Kita tentang baru masuk ke teknik desain aplikasi mobile. Dan pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dan pertemuan sekarang ini ada? Sudah jelas? Oke, dan sebelum Bapak menutup pertemuan hari ini, ya Bapak menitik beratkan kembali kalian supaya tetap menjaga kesehatan, pulangnya hati-hati. Terus kalau misalkan hujan lebih baik berhenti dulu kalau kayu, jaga kesehatannya. Dan pertemuan hari ini Bapak tutup dengan mengucapkan dan silakan pimpin doa. Oleh siapa sekarang yang mau memimpin doa? Rama ya, Rama pimpin doa ya. Ayo kita selesai pelajaran hari ini dipimpin doa sama Rama. Silakan. Silakan pimpin doa Rama. Ya, yang pulangnya ya. Terima kasih. Silakan boleh dirapikan tadi waktunya tolong. Pak ini pada mana ya Pak? Hati-hati ya. Di bangkunya dirapikan kembali. Nah, gitu. Ya, saya matiin. Kursinya rapiin, jangan ada sampah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas ada yang terkena. Hati-hati ya, tangannya hati-hati.